Kapan awal tersiarnya buku yang disebut Injil Barnabas? Pertama-tama, buku ini disebut-sebut oleh seorang yang bernama Bernard de la Muni di dalam Menagiana volume keempat di Paris tahun 1715. Ini awal pertama orang menyebut-nyebut eksistensi buku yang namanya Injil Barnabas. Tahun 1718, John Toland dalam bukunya Nazarenes or Jewish, Gentile and Mohammedan Christianity, dia menulis ini adalah sebuah Injil Islam, karena pada waktu itu orang menyebut Islam, orang Barat itu menyebut Mohammedanisme. Meskipun sebutan ini kurang enak karena Islam bukan agama Muhammad, dalam kajian Islam kan begitu. Tetapi ya ini saya tulis apa adanya. Ini gambaran orang Eropa, ini adalah Injil Muhammad atau Injil Islam yang selama ini tidak pernah dipublikasi di antara orang-orang Kristen. 1734, George Shale menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Latin dan mengisahkan kabar burung penemuan Injil Barnabas dari naskah bahasa Itali dan diambilnya dari buku berbahasa Spanyol. Jadi kisah tentang kabar burung penemuan Injil Barnabas oleh Fra Marino. Dan dia ngambil cerita itu dari mana? Dari naskah Spanyol. Nah, kisahnya bagaimana? Konon katanya bahwa Fra Marino itu seorang imam Katolik. Ini kabar burung yang diceritakan dalam naskah Spanyol itu. Dia datang ke perpustakaan Paus Sixtus kelima antara tahun 1585 sampai 1590. Dia menemukan sebuah kitab kuno bersampul kulit dan bertinta emas. Lalu ketika diacak membukanya, di situ digambarkan bahwa ketika Adam dan Hawa terusir dari surga, dia mendapati langit itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Untan kemudian dia katanya masuk Islam dan kemudian menyiarkan Injil ini ke dalam komunitasnya, dan sampai kemudian Injil itu ada di perpustakaan, lalu disebarkan mulai dari Prusia sampai 1738 itu dipindahkan dari Prusia ke perpustakaan Wina sampai sekarang. Ini menurut cerita kabar burung tadi. Mulai diterjemahkan di dalam bahasa Inggris ini. Jadi ketika saya bicara tentang terjemahan Inggris, saya punya langsung ini naskah primernya. Nah, yang siapa yang menerjemah? Penerjemahnya juga orang Kristen, bukan orang Muslim. Jadi orang Kristen tahu bahwa buku ini perlu diterjemahkan. Karena apa? Ini menarik, Injil kok ada Nabi Muhammadnya itu. Karena panggilan keilmuan, buku itu diterjemahkan. Yang terjemahkan juga orang Kristen, namanya Lonsdale dan Laura Rack. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris berdampingan dengan naskah Italia ini, bahasa aslinya, itu dia sertakan kira-kira 100-an halaman di sini. Ada 100-an halaman yang menulis tentang critical analysis, analisis kritis bahwa Injil ini pasti produk abad pertengahan. Tetapi menariknya, dari buku ini 1 tahun kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Arab. Oleh siapa? Oleh orang yang bernama Dr. Khalil Sa'adah. Dia pun orang Kristen penerjemah dalam bahasa Arab. Khalil Sa'adah ini adalah seorang intelektual dari gereja Koptik Ortodok, segereja dengan saya. Nah, dari tulisannya Khalil Sa'adah ini pertama-tama kemudian dikenal tarjamah Injil Barnaba di dalam bahasa Arab. Ini bukunya. Nah, ini bukunya. Ini terjemahannya dalam bahasa Arab. Ini yang diterjemahkan oleh Khalil Sa'adah. Ini ternyata terjemah ila lughatil Arabiyah ad-Doktor Khalil Sa'adah, ini di situ tertulis di sini. Nah, tetapi saudara-saudara, dari buku 2 ini, dari bahasa Inggris dan bahasa Arab ini, kemudian untuk pertama kali dibawa ke Indonesia oleh siapa? Profesor Dr. Ahmad Salabi. Kira-kira tahun akhir tahun 1960-an, beliau memberikan ceramah di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan buku ini mulai diperkenalkan dan diterjemahkan. Penerjemahnya misalnya Bakhtiar Effendi, 2 jilid,
terjemah Injil Barnaba di Bandung. Lalu Husin Abu Bakar dan Abu Bakar Basmelah, itu kira-kira tahun 1970. Kemudian Rahnib M, diterjemahkan Bina Ilmu di Surabaya. Rahnib mengambil dari naskah bahasa Inggris, tetapi Abu Bakar Basmelah ngambil dari naskah bahasa Arab. Ya, tetapi ironisnya apa? Ini harus saya katakan terus terang, jangan ada dusta di antara kita. Karena apa? Naskahnya yang meneliti tentang Injil Barnabas itu dibuang oleh penerjemah Indonesia. Dan itu sudah dimulai dari terbitan Aisyah Bawani Wakaf di Karachi 1978. Jadi telaah kritis yang membuktikan kepalsuan Injil Barnabas itu dibuang sama penerjemah. Teks Italinya dibuang, hanya tinggal bahasa Inggris, lalu telaah kritisnya dibuang. Seolah-olah Injil ini adalah Injil asli yang baru ditemukan. Nah, kalau tidak ada bahasa Italinya kan nggak kelihatan. Nah, itu yang terjadi. Kemudian dalam bahasa Indonesia pun juga begitu. Telaah kritis tadi dibuang di terjemahan bahasa Arab. Jadi sebetulnya ada nuansa ketidakjujuran juga ketika memperkenalkan buku ini di dalam bahasa Indonesia. Karena itu, seorang penulis Mesir yang terkenal, namanya Abbas Mahmud Al-Akhod. Dia menulis banyak buku, karena judul pertama antara lain judulnya Allah, Hayatul Masih. Itu buku-buku yang banyak beredar di dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris ya. The Genius of Christ, itu tulisannya beliau. Dia mengatakan bahwa buanglah Injil Barnabas itu dalam dialog kita dengan saudara Kristen. Karena kita memaksakan paradigma kita, di mana Injil ini memang tidak dikenal di dunia Kristen sebagai Injil yang memang memiliki nilai sejarah. Itu catatan seorang Abbas Mahmud Al-Akhod. Kalau Anda mau baca bukunya, teks Arab, Inggrisnya juga ada di Malang. Kemudian yang kedua, Profesor Kiai Haji Dr. Andes Hasbullah Bakri. Beliau ini orang Indonesia yang nulis buku, banyak buku perbandingan agama. Dia mengatakan bahwa kemungkinan besar Injil Barnabas itu tidak ditulis oleh para Hawariyun, yaitu murid-murid Nabi Isa. Karena apa? Pada zaman itu bahasa Itali belum ada. Yang ada bahasa Latin, Ibrani atau Yunani. Kata Profesor Hasbullah Bakri, andai pun Injil ini berasal abad pertama, pasti ditulisnya tidak dalam bahasa Itali. Karena dengan demikian maka semangat dialog yang jujur tentu tidak elok kalau menggunakan dokumentasi abad pertengahan untuk dipaksakan sebagai sarana dialog Islam Kristen. Inilah inti dari kabar burung tentang penemuan Injil Barnabas. Dan setelah kabar burung itu menyebar lewat terjemahan bahasa Spanyol yang diterjemahkan oleh Mustafa de Arande. Menariknya, menurut para ahli Mustafa de Arande itu sendiri ya Fra Marino tadi. Kenapa? Nanti kita akan buktikan telah kritisnya terhadap teks ini. Kemudian kenapa waktu itu kok muncul tulisan Injil Barnabas? Karena gereja Katolik waktu itu melakukan politik inkuisisi terhadap orang Islam dan orang Yahudi di Spanyol. Dimanapun sejarahnya kalau pemaksaan agama dilakukan secara politis, itu membuat orang juga masuk Katolik tapi tidak dengan hati tulus. Tetapi dia ingin melampiaskan ketidaksukaannya pada hierarki gereja saat itu dengan dia menciptakan buku yang namanya Injil Barnabas. Saya meyakini Fra Marino sendiri yang menulis Injil Barnabas itu. Dan saya juga meyakini berdasarkan penelitian saya bahwa Mustafa de Arande itu adalah Fra Marino sendiri. Karena apa? Tampaknya kalau dia orang yang baru belajar bahasa Arab. Dari banyak catatan-catatan kaki pada teks Itali yang di sini Anda bisa ikuti, itu banyak sekali ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab yang tidak mungkin diucapkan oleh orang yang berasal dari Timur Tengah. Misalnya dia menyebut Subhanallah, ditulis Allahu Subhan, kan tidak mungkin itu. Jadi artinya bahwa bahasa Arabnya dia terpengaruh bahasa Spanyol. Ketika dia nulis anno, tahun, dia pakai dengan huruf H. Dan itu tampak orang Spanyol yang menggunakan bahasa Itali. Mirip dengan orang kita yang menggunakan transliterasi Inggris dari bahasa Arab. Misalnya huruf
2S itu nggak lazim dalam bahasa Arab kan? Kiai Haji Ahmad Hasan dengan 2S. Karena apa? Itu pengaruh Singapura pada tahun 1940-an. Nah, terjemah itu nggak muncul dalam teks Arab, mesinnya cuma satu, kenapa tidak ada sadahnya, kenapa ditulis dengan 2S? Itu tampak bahwa ketika beliau lahir mungkin tanda kelahirannya diterbitkan di Singapura. Karena Kiai Haji Ahmad Hasan memang berasal dari sana. Contoh seperti itu. Orang Ambon sama orang Jawa kalau berbahasa Indonesia kelihatan sekali. Itu beta pung istri. Kalau di situ kan beta punya istri. Kalau di Jawa istri saya mas, Joko Kudo itu kan kayak gitu kan. Istri saya dengan saya punya istri itu kan tampak. Kalau ini dialek timur, ini dialek barat. Bahasa itu bisa dilakukan seperti itu. Ketika dia nulis Kristo itu dengan 2 huruf S dalam naskah Itali, itu menunjukkan bahwa dia memang orang Itali, orang yang berbahasa Itali berlatar belakang Spanyol. Dan orang Spanyol waktu itu yang dipaksa menjadi Katolik itu ada 2 marga. Marga Morisco dan marga Marino. Satunya Yahudi, satunya Islam. Nah, lalu bagaimana kita bisa melihat, melacaknya sekarang? Ini saya scan dari kitab aslinya ini. Ini naskahnya yang terbit tahun 1907. Lonsdale dan Laura Rack, terbitan oleh Clarendon Pers ya. Tahun 1907. Lah ini terbitan Karachi yang menghilangkan telaah kritis atas Injil Barnabas yang lebih dari 100 halaman tadi. Kemudian ini adalah yang terjemahan bahasa Arab, ya, sampul halaman dari buku yang aslinya ini, ya. Dan kemudian ketika Khalil Sa'adah itu meninggal, penerbitan itu dilakukan oleh majalah Al-Manar. Majalah Al-Manar itu yang terkenal sekali dari muridnya Syekh Muhammad Abduh, namanya Muhammad Rashid Ridha, seorang pembaru Islam di Mesir yang terkenal pada waktu itu. Dia yang mengambil alih penerbitan ini dari sahabat Kristennya, yaitu Khalil Sa'adah. Tapi dalam terbitan-terbitan berikutnya di sini masih dimuat, telah kritis itu masih dimuat di sini. Dalam teks yang 1908. Tapi dalam terjemahan Injil Barnabas bahasa Arab di zaman sekarang ini, telah kritisnya juga dibuang. Nah, rupanya memang ada kesengajaan supaya itu untuk membuat kegaduhan teologis antara Islam dan Kristen. Karena beberapa kelompok sekalipun sadar ini bukan Injil yang asli, tapi menguntungkan dakwah Islam. Itu kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa melihat catatan-catatan kritis itu dan juga apa yang bisa diteliti dari Injil Barnabas? Yang pertama,